Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video ini saya akan berikan cuplikan partai-partai yang bermain dengan Danish Gambit. Biasanya dalam permainan Danish Gambit diterima, putih akan melanjutkan dengan Goring Gambit, yaitu menawarkan pion C3. Kita langsung saja kawan-kawan lihat beberapa permainan Danish Gambit. Yang pertama dimainkan oleh Albin saat bermain dengan Horinek di Sofia, Bulgaria tahun 1922. Albin mengawali permainan dengan pion E4, pion E5, pion D4, Danish Gambit, pion pukul pion, Gambit diterima, dilanjutkan dengan pion C3, Goring Gambit. Gambit diterima pion pukul pion, putih melanjutkan pengembangan gajah ke C4 mengincar pion F7. Hitam melanjutkan pukul pion B2, gajah pukul pion, gajah hitam B4, skak ditutup dengan kuda C3, menteri hitam ke G5 mengincar pion G2. Putih melanjutkan kuda F3 mengancam menteri hitam tidak pukul pion G2, melainkan bergeser ke C5 mengincar gajah C4. Dilindungi dengan menteri B3, kali ini putih mengincar pion di F7. Kuda hitam ke H6 melindungi pion dan kedua pemain rokade. Coba kawan-kawan lihat, dengan mengorbankan dua pionnya, putih memperoleh keuntungan pengembangan perwira yang sangat cepat. Semua perwira putih dalam posisi yang aktif dan kedua betengnya pun saling terkoneksi, sedangkan hitam hanya memperoleh keuntungan dua pion, akan tetapi hitam kalah cepat dalam hal pengembangan perwira. Kita lanjut langkah berikutnya oleh Albin, kuda D5 mengancam gajah, gajah mundur ke A5, gajah ke A3 mengancam menteri. Di sini Horinek menyerah karena posisi menteri hitam ini sudah terjepit. Menteri hanya bisa ke C5. Selanjutnya kuda akan ke E7, skak menggarpu menteri. Oleh karena itu setelah gajah ke A3 mengancam menteri, Horinek pun menyerah. Permainan Danish Gambit pun berhasil mendapatkan menteri di langkah 11. Kita lanjut ke permainan berikutnya. Game yang kedua dimainkan oleh Hans Lidens melawan Ladislas Marjuski di Paris, Prancis tahun 1863. Lidens mengawali pion E4, pion E5, pion D4, Danish Gambit diterima, pion C3, Goring Gambit diterima, gajah C4. Hitam melanjutkan pion pukul pion B2, gajah pukul pion, gajah B4, skak ditutup dengan kuda, kuda F6, kuda E2, kuda hitam pukul pion E4, putih rokade, kuda pukul kuda C3, dipukul balik oleh kuda putih, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah. Hitam melanjutkan menterinya ke G5, beteng ke E1 skak, raja ke D8, pion F4 mengancam menteri sekaligus mengorbankan pionnya. Hitam pukul pion F4, gajah putih pukul pion G7 mengancam beteng. Beteng ke G8 mengancam gajah, menteri putih ke G4. Putih menawarkan menterinya secara gratis. Apabila menteri hitam pukul menteri putih, gajah putih akan ke F6 skak mat. Hitam lebih memilih menterinya ke D6. Gajah ke F6 skak, dipukul menteri hitam, menteri putih pukul beteng skak mat. Kita lanjut ke permainan yang ketiga. Game yang ketiga ini dari William Norwood Potter melawan Matthews di London, Inggris tahun 1868. Potter mengawali pion E4, Matthews pion E5, pion D4 Danish Gambit, Gambit diterima, pion C3 Goring Gambit, Gambit ditolak dengan pion C5, kuda F3, pion D6, gajah C4, kuda C6, putih rokade. Kita melanjutkan pion D3, beteng ke E1, gajah ke G4 mengepin kuda, putih mendorong pionnya ke E5, kuda pukul pion,
Kuda putih pukul kuda hitam. Putih mengorbankan menterinya. Pengorbanan diterima, gajah pukul menteri. Gajah putih ke B5 skak, raja ke E7. Gajah putih ke G5 skak, ditutup dengan pion. Kuda ke G6 open skak, double skak, raja ke F7. Dan kuda pukul beteng H8, skak mat. Permainan Dennis Gambit berhasil dengan skak mat raja hitam di langkah ke-13. Kita lanjut ke game berikutnya, game yang keempat. Game yang keempat ini dimainkan oleh Rinley melawan Nidler di Vienna, Austria tahun 1921. Rinley mengawali pion E4, pion E5, pion D4, Dennis Gambit, Gambit diterima, pion C3, goreng Gambit, Gambit diterima, gajah C4, pion pukul pion B2, gajah pukul pion, kuda ke F6, kuda ke C3. Hitam melanjutkan pion D5, kuda pukul pion, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda. Hitam melangkahkan gajahnya ke B4 skak, raja ke F1. Hitam melanjutkan rokade, menteri ke D4, memberi ancaman skak mat dengan pukul pion G7. Di langkah ke-10 ini, hitam menyerah. Ancaman skak mat hanya bisa dihentikan oleh hitam dengan menteri ke F6. Tapi selanjutnya, menteri putih akan pukul gajah di B4. Dennis Gambit telah berhasil mendapatkan gajah di langkah ke-11. Kita lanjut ke permainan berikutnya, game kelima. Game yang kelima ini dimainkan oleh Gibbs melawan Davy di Britania Raya tahun 1916. Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, pion D4, Gambit diterima, pion C3, goreng Gambit, Gambit kembali diterima, gajah ke C4, hitam melanjutkan pion pukul pion, gajah pukul pion, pion D6, kuda F3, kuda F6, putih pun rokade. Hitam melanjutkan kuda ke D7, putih pion E5 mengancam kuda, kuda pukul pion, kuda pukul kuda, pion pukul kuda. Mungkin di langkah ini kawan-kawan bisa menebak langkah selanjutnya oleh putih. Apakah putih harus bertukar menteri dengan hitam? Pastinya kawan-kawan akan melangkahkan gajah pukul pion F7 skak. Di sini hitam menyerah. Tentu saja di sini ancamannya adalah putih akan mendapatkan menteri hitam jika raja pukul gajah. Apabila raja bergeser ke E7, putih akan melanjutkan gajah ke A3 skak. Raja pukul gajah, putih pun pukul menteri hitam. Kita lanjut ke permainan berikutnya, game yang ke-6. Game yang ke-6 ini dimainkan oleh David Bronstein melawan seseorang yang tidak diketahui namanya. Dimainkan di Moskow tahun 1950. Bronstein mengawali dengan pion E4, pion E5, pion D4, Dennis Gambit, Gambit diterima. Bronstein tidak melanjutkan dengan goreng Gambit. Dia pukul pion dengan menteri. Kita melanjutkan kuda C6 mengancam menteri. Menteri ke A4, kuda F6, kuda C3, pion D5 menantang pion pusat putih E4. Bronstein melanjutkan gajah ke G5 mengepin kuda, pion pukul pion, kuda pukul pion. Menteri hitam ke E7 mengepin kuda. Putih melanjutkan rokade panjang. Disinilah awal dari jebakan Bronstein. Menteri pukul kuda E4. Putih sudah kehilangan kudanya. Kira-kira langkah apa selanjutnya yang dibuat oleh putih? Inilah langkah lanjutan dari jebakan Bronstein, yaitu beteng ke D8 skak. Hanya dua opsi bagi raja hitam, yaitu pukul beteng atau ke petak E7. Kuda tidak bisa pukul beteng karena dipin oleh menteri. Hitam putuskan untuk pukul beteng, memaksa raja hitam menduduki petak gelap, menjadikan kuda hitam F6 mendapatkan absolute pin dari gajah putih G5.
Tentu saja langkah berikutnya adalah menteri pukul menteri hitam E4. Kuda hitam F6 tidak bisa pukul menteri karena dipin oleh gajah G5. Itulah kawan-kawan 6 partai yang memainkan Danish Gambit. Semoga bisa menginspirasi dan menjadi bahan permainan kawan-kawan selanjutnya. Dan sebagai tambahan, video ini merupakan video requestan dari kawan-kawan di kolom komentar. Jika kawan-kawan berniat untuk request partai catur, silakan isi di kolom komentar. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.